Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, jenazah bertubuh kecil tapi terasa berat saat dibawa. Ternyata ini perbuatannya semasa hidup. Kisah yang dibagikan bukanlah bertujuan untuk menebarkan aib orang yang sudah meninggal, tapi sebagai bahan iktibar untuk kita semua agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Sebagai insan yang lemah, terkadang kita lupa tentang persiapan menghadapi ajal yang memang pasti bagi setiap manusia di muka bumi ini. Salah satu cara untuk menyadarkan diri adalah dengan banyak menghadiri dan mengingat kematian, karena hal itulah yang paling dekat dengan kita. Justru, kisah yang dibagikan bukanlah bertujuan untuk menebarkan aib yang meninggal, tapi sebagai bahan iktibar kita semua agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini adalah kisah Syekh Soleh, seorang pengurus jenazah asal Kelantan, Malaysia, yang membagikan satu pengalaman yang tak terlupakan di halaman Facebooknya ketika menyiapkan jenazah korban kecelakaan kira-kira 2 tahun yang lalu. Terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu, selesai mengantar satu jenazah ke Pasir Mas, saya dikejutkan dengan satu panggilan dari kamar mayat Rumah Sakit Selayang untuk mengurus satu jenazah lagi, jenazah yang perlu diantar ke Tanah Merah. Demi menjalankan amanah dan bertanggung jawab, saya bersama seorang pembantu bergegas ke rumah sakit yang dimaksud dan mengurus jenazah hingga selesai. Almarhum terlibat dalam satu kecelakaan. Proses pencucian memerlukan waktu 2 jam disebabkan pendarahan yang banyak dari mulut, telinga, dan hidung almarhum. Sepanjang proses pengurusan, hati saya tak berhenti berdoa agar jenazah dipermudahkan secepat mungkin. Setelah urusan sholat, saya bersama pembantu memulai perjalanan ke pantai timur. Kemudian, sepanjang perjalanan, saya lihat ada perubahan pada raut wajah pembantu saya yang sedang mengemudikan ambulan. Akhirnya, perkiraan saya terjawab ketika pembantu saya bertanya tentang informasi almarhum yang serba sedikit. Saya katakan padanya bahwa jenazah berumur sekitar 20 tahunan dan mempunyai postur tubuh kecil saja. Dengan rasa takut, dia berterus terang pada saya bahwa ambulan yang dipandunya tidak seperti biasanya. Ia terasa amat berat dan perjalanan yang hanya memakan waktu kurang lebih 5 jam menjadi 9 jam. Dalam keadaan seperti ini, saya mengambil langkah untuk tenang dan tidak berpikiran macam-macam. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jenazah ini selamat sampai ke tempat tujuan. Hampir jam 12.30 malam, kami selamat sampai ke Tanah Merah dan saya diarahkan oleh ahli warisnya agar membawa jenazah ke masjid terdekat untuk disolatkan dan dimakamkan dengan segera. Ketika acara pemakaman, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya. Orang kampung yang membantu mengangkat jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat turut tersentak ketika ukuran jenazah dan liang lahatnya tidak sesuai, meskipun sudah diukur sebelumnya. Saat itu, para penggali kubur juga tidak kelihatan, sehingga suasana menjadi kalut. Menimbang jenazah ini tidak baik jika menginap hingga esok, saya mengarahkan orang kampung untuk membesarkan liang lahat. Saya juga ikut mengukur papan lahat agar sesuai dengan ukuran jenazah yang digunakan untuk menutupi liang lahat. 2 kali jenazah dimasukkan dan diangkat lagi karena lahat tidak muat untuk jenazah masuk. Alhamdulillah, Allah akhirnya mempermudah urusan jenazah yang selesai dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun sekali lagi, saya dan orang kampung terkejut
ketika papan lahat yang saya ukur sendiri barusan tadi menjadi kecil sewaktu proses penutupan liang lahat. Allahu Akbar. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidup saya sepanjang pengurusan jenazah dan tidak pernah lagi mengalami situasi seperti ini. Saya kuatkan hati orang kampung dengan mengajak mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa almarhum. Setelah menunggu agak lama, akhirnya ahli waris almarhum datang dengan papan lahat yang baru dan jenazah mulai berhasil disempurnakan. Syukur alhamdulillah. Sepanjang perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya dan pembantu lebih banyak diam. Segala peristiwa yang baru kami lalui barusan tadi meninggalkan kesan yang sukar dilupakan. Apa yang perlu diambil sebagai pelajaran adalah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya pada kita yang masih hidup. Tidak perlulah diungkit apakah dosa yang telah dilakukan oleh almarhum hingga kematiannya sedemikian rupa. Sebaiknya kita jadikan hal tersebut sebagai itibar dan pengingat agar menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.